Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah yang telah ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kita masuk kepada Isqatul Hamli, yaitu menggugurkan kandungan atau aborsi. Jadi yang akan kita baca ini adalah hukum seputar isqatul hamli atau aborsi. Kata beliau, idza kanal Islam, ketika Islam qad ahaba, telah membolehkan lil muslim, bagi seorang muslim, ayyamna al hamla, mencegah kehamilan, li daruratin, karena beberapa alasan, taqtadi, yang menuntut apa alasan, zalika, kepada hal itu, alasan-alasan yang menuntut kepada mencegah kehamilan, maka falam yubih lahu, Islam tidak memperbolehkan lahu, bagi muslim, ayajniya, dia melakukan kejahatan, ala hadzal hamli, atas kandungan ini, ba'da ayujada, setelah didapati apa kandungan, fi'lan, secara nyata. Jadi pada pembahasan sebelumnya, musannif membahas tentang tahdidun nasl, yaitu membatasi keturunan. Intinya, karena ada beberapa sebab, Islam memperbolehkan bagi seorang muslim untuk mencegah kehamilan. Tetapi kalau masalah menggugurkan kehamilan, Islam enggak memperbolehkan. Oleh karenanya, di sini beliau mengatakan ittafaqal fuqaha, telah sepakat al-fuqaha, para ahli fikih telah sepakat, ala atas anna isqatahu, bahwasanya menggugurkan kandungan, ba'dan nafkhir ruh, setelah ditiupkannya ruh, fihi, di dalam kandungan, itu haramun, hukumnya adalah haram, wa jarimatun, dan itu adalah merupakan kejahatan. Oleh karenanya, orang yang melakukan aborsi itu harus ditindak tegas, karena aborsi atau menggugurkan kandungan itu termasuk kejahatan. La yahilu, enggak halal, lil muslim, bagi seorang muslim, ayaf alahu, melakukan hal itu, melakukan aborsi. Li'annahu jinayatun, karena aborsi itu adalah jinayatun, tindak pidana, kejahatan, kriminalisasi, ala hayyin, atas makhluk hidup, mutakamilul khalqi, yang telah sempurna penciptaannya, zahirul hayah, yang telah tampak kehidupannya. Jadi kenapa orang yang melakukan pengguguran kandungan itu adalah pelaku kejahatan? Alasannya karena dia telah membunuh makhluk yang hidup, yang telah sempurna penciptaannya. Karena ketika janin yang ada di dalam kandungan itu sudah ditiupkan ruh, maka penciptaan janin tadi itu telah sempurna. Qalu, mereka para ulama mengatakan, walidzalika, oleh karenanya, wajib, oleh karenanya wajib, fi isqatihi, di dalam menggugurkan kandungan itu, antiyatu, bayar diat, wajib membayar diat, in nazala hayyan, ketika bayi tadi keluar dalam keadaan hidup, wa uqubatun maliyatun, dan wajib ke atasnya di dalam menggugurkan kandungan tadi, wajib uqubatun maliyatun, denda yang bersifat materi, harta, aqallu minha, yang lebih ringan daripada diat tadi, in nazala mayitan, jika bayi tadi keluar daripada rahim ibu tadi dalam keadaan mayit, mati. Walakinnahum, akan tetapi mereka para ulama, qalu, mereka mengatakan, idza sabata, apabila telah tetap, antariqin mautsuqin bihi, yaitu melalui metode yang dapat dipercaya, atau ketika telah tetap dari sumber yang dapat dipercaya,
anna baqa'ahu bahwasannya tetapnya janin ba'da tahaqquqi hayatihi setelah nyatanya hidupnya janin hakada seperti itu, bahwasannya tetapnya janin itu yu'addi itu bisa menghantarkan la mahalatah secara pasti bisa menghantarkan ila mautil kepada kematian ibu. Fa inna syari'ata sesungguhnya syariat biqawaidiha al-amah dengan kaidah-kaidahnya syariat yang umum ta'muru syariat memerintahkan birtikabi akhafid dararaini yaitu dengan melakukan akhafid dararaini yang lebih ringan dari dua bahaya. Jadi ketika ada sumber yang terpercaya medis yang mengatakan bahwa tetapnya janin dalam perut ibu itu bisa menyebabkan kematian ibu, maka syariat memerintahkan untuk mengambil yang paling ringan dari dua bahaya. Fa idza kana fi baqaihi mautul maka apabila di dalam tetapnya janin tadi itu bisa menyebabkan kematian ibu wa kana laman fadalaha siwa isqatihi dan adalah bagi ibu itu enggak ada jalan keluar siwa isqatihi kecuali menggugurkan bayi tadi, karena isqatuhu adalah menggugurkan bayi tadi fitil kalhalah dalam kondisi tersebut itu muta'ayyinan itu hukumnya adalah wajib. Jadi misalnya dokter mengatakan kepada ibu yang mengandung tadi, kandungan ibu itu ada masalah. Kalau seandainya kandungan ibu itu enggak digugurkan, maka bisa menyebabkan kematian terhadap ibu. Maka menggugurkan janin ketika itu hukumnya adalah wajib. Wala nudahi dan kita enggak boleh mengorbankan biha ibu fisabili inqadhihi di dalam upaya untuk menyelamatkan janin, enggak boleh. Li'annaha karena ibu itu asluhu itu adalah pokoknya janin, sumbernya janin itu adalah ibu. Wa qad istaqarrat dan telah tetap hayatuha hidupnya ibu. Walaha dan bagi ibu itu memiliki hadzun mustaqilun fil hayah. Ibu itu memiliki hak hidup yang independen. Walaha dan ibu itu memiliki hukukun hak-hak wa alaiha dan atas ibu itu wajibat itu memiliki kewajiban-kewajiban. Ibu itu memiliki hak-hak dan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan ibu. Wahiyya ba'da hadza wa dzalika dan adapun ibu setelah ini dan itu, ibu itu adalah imadul usroh, tiangnya keluarga. Walaisa minal ma'kul dan gak masuk akal anudhahya kita mengorbankan biha ibu fisabili hayatil janin untuk kehidupan janin, gak masuk akal kalau yang demikian itu. Walam tastaqilla dan belum mandiri hayatuhu hidupnya janin. Walam yahsul dan belum hasil apa janin ala syai'in atas sesuatu apapun minal hukuk daripada hak-hak wal wajiban dan daripada wajibat kewajiban-kewajiban. Wa qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yufarraqu dibedakan. Yufarraqu dibedakan baina man ilhamli baina man ilhamli antara mencegah kehamilan wa isqatihi dan menggugurkan kandungan. Walaysa hada dan tidaklah ini aiman ulhamli mencegah kehamilan, tidaklah mencegah kehamilan ini kal ijhad seperti aborsi wal wa'di dan seperti membunuh anak bayi hidup-hidup. Li'anna dzalika karena yang demikian itu aborsi itu adalah jinayatun itu adalah tindak pidana kriminal kejahatan ala maujudin hasilin atas sesuatu yang sudah wujud. Wal wujudu lahu marotib dan wujud itu memiliki beberapa tingkatan. Awalu marotibil wujud pertama kalinya tingkatan wujud adalah antaqa'an nutfatu firrahim yaitu jatuhnya nutfah sperma firrahim pada rahim.
wa takhtalito dan bercampur apa sperma bima ilmar'ah dengan spermanya perempuan. Wa tasta'ida dan bersiap siapa sperma tadi bersiap liqabulil hayah untuk menerima kehidupan. Wa ifsadu dzalika dan merusak yang demikian itu adalah jinayatun kejahatan. Fa in sarat maka jika sperma tadi menjadi nutfah fa'alaqatan kemudian menjadi segumpal daging kanatil jinayah afhasya adalah kejahatan ketika itu afhasya lebih keji. Fa in nufikha fihi ruh maka jika telah ditiupkan fihi pada kandungan tadi ruh wastawat dan telah sempurna apa al-khilqatu penciptaannya maka wazdadat maka bertambah-tambahlah al-jinayatu kejahatannya bertambah tafahusyan kejinya wa muntahal tafahushi wa muntahat tafahushi dan puncak daripada kekejian fil jinayah di dalam kejahatan hiya itu adalah ba'dal infisal setelah terpisahnya bayi hayyan dalam keadaan hidup setelah terpisah dalam keadaan hidup kemudian dibunuh itu adalah puncak daripada kekejian. Jadi Imam Ghazali beliau membedakan antara mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan. Adapun mencegah kehamilan itu enggak sama dengan menggugurkan kandungan, enggak sama dengan aborsi. Karena aborsi itu adalah kejahatan kepada sesuatu yang telah wujud. Nah, di dalam wujudnya manusia itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, sperma yang masuk ke dalam rahim. Nah, merusak sperma yang sudah masuk ke dalam rahim ini adalah kejahatan. Kemudian yang kedua, merusak sperma yang sudah menjadi segumpal darah. Ini juga lebih keji lagi. Kemudian yang ketiga, merusak janin ketika penciptaannya tadi sudah sempurna, sudah ditiupkan ruh. Nah, ini lebih keji daripada yang kedua. Kemudian yang keempat, puncaknya kekejian yaitu adalah setelah bayi keluar dalam keadaan hidup, baru bayi tadi dibunuh. Nah, ini adalah puncak daripada kekejian. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.